Alright guys, okay, for now we will discuss about skill 34, right? Skill 34 ya di strukturnya Longman TOEFL ya. Use have and had correctly. Gunakan have dan had dengan benar. Jadi gini guys, have has sama had itu penggunaannya beda loh ya. Saya jelasin sebentar ya. Have has ketemu verb 3 itu waktu lampau, menandakan waktu lampau, indikasi waktu lampau ke masa sekarang. Contohnya, I have eaten, saya sudah makan ya. Makannya sih lampau, cuman masih berhubungan dengan masa sekarang. Loh kok gitu sir? Iya mungkin kalian ditanya, have you eaten? Kamu udah makan? Kan yang ditanya sekarang. Oh yes, I have eaten. Yes I have, atau I have eaten, ya kan? Saya sudah makan. Untuk jawaban di masa sekarang gitu ya. Jadi masih ada hubungannya dengan masa sekarang kalau pakai have atau has. Gitu ya guys ya. Dan penggunaannya kalau I, you, they, we, saya, kamu, mereka, kita itu pakainya have, he, she, it ya. Dia cowok, dia cewek, dia benda itu pakainya has dan ketemu sama verb 3. Have, has ketemu sama verb 3. Nah, kalau pakai had verb 3, penggunaannya itu guys waktu sebelum lampau ya. Ingat-ingat, had verb 3 itu gunanya untuk menandakan waktu sebelum masa lampau. Oke, itu dulu ya. Kita ke contohnya langsung sekarang biar lebih paham ya. Itu ada kata Sue, nama orang tuh ya, Sue ya. Sue has lived in Los Angeles for 10 years. Sue sudah tinggal, have, has, had itu artinya sudah ya kalau diartiin dalam bahasa Indonesia ya. Have, has, had artinya sudah. Kalau ketemu dia sama verb 3. Kalau dia nggak ketemu sama verb 3, dia sendirian, berarti artinya mempunyai ya. Ini yang artinya sudah, bukan yang mempunyai ya. Kenapa kok bisa sudah bukan mempunyai? Karena dia ketemu sama verb 3, itu jawabannya ya. Lived, ada kata lived, itu kan ini ya. Verb 3. Sue has lived in Los Angeles for 10 years. Sue sudah tinggal di Los Angeles selama 10 tahun. Indikasinya berarti gimana? 10 tahun lalu dia tinggal di Los Angeles, sampai sekarang dia masih tinggal di Los Angeles. Kalau dia menggunakan kalimat kayak gini ya, polanya gitu guys. Coba langsung aja ke contoh berikutnya. Itu teman-teman kalau mau dibaca boleh ya. Sebenarnya kata-kata keterangannya itu sama aja dengan apa yang saya omongin. Jadi saya langsung aja ya. Kalau kalian mau baca, kalian pause dulu boleh. Alright. At the start of the 19th century, di awal abad ke-19, Thomas Jefferson has become president of the United States. Thomas Jefferson sudah menjadi presiden Amerika. Guys, apakah Thomas Jefferson itu masih presiden Amerika? Enggak, dia udah lama meninggal guys. Udah lama banget Thomas Jefferson itu jadi presiden. Oh berarti pakainya had ya sir, had become. Ingat saya tadi ngomong apa? Had become, had verb 3 hanya digunakan sebelum masa lampau. Jadi kalau masih kayak gini doang, ya pakai lampau aja. Kita ganti dengan became verb 2. Ya, Thomas Jefferson became president of the United States ya. Kecuali kalau ada kejadian lagi sebelumnya menjadi presiden ini ada kejadian lagi, nah baru kita keluarkan had verb 3 gitu ya. Kalau masih kayak gini satu kalimat yang butuh satu kata kerja ya became aja, lampau aja ya. Had verb 3 hanya digunakan sebelum lampau. Jadi ada kegiatan lampau nih, adalah yang lebih lampau lagi, lebih lama lagi. Nah, itu pakai had verb 3. Ini masih belum. Terus yang bawahnya, every time Jim worked on his car, he has improved it. Ya. Kapanpun Jim bekerja atau mengerjakan mobilnya, dia mengimprove-nya. Guys, ini kan berbarengan kegiatannya. Jadi pas dia kerja dia ngimprove gitu, ngerjain mobil dia ngimprove, berbarengan. Jadi kita nggak perlu menggunakan had verb 3 di sini karena ini nggak mana duluan enggak, ini berbarengan every time kan. Nah, berarti itu diganti aja has improved-nya, itu has-nya aja dicoret. Ya, jadi improve aja verb 2 aja, cukup. Gitu aja udah cukup. Oke. Kalau yang contoh selanjutnya, Sue had lived in Los Angeles for 10 years when she moved to San Diego. Nah, Sue sudah tinggal di Los Angeles selama 10 tahun ketika dia pindah ke San Diego. Coba cerna dulu kata-katanya, artinya ya. Sue sudah tinggal di Los Angeles, jadi dia itu tinggal dulu di Los Angeles.
ketika dia pindah ke San Diego. 10 tahun di Los Angeles baru dia pindah ke San Diego. Makanya ini kalimatnya bener ya. Had lived ya, had verb 3 karena dia waktunya sebelum pindah ke San Diego. Gitu ya guys, berarti ini udah benar. Jadi had verb 3 itu digunakan sebelum simple past, sebelum waktu lampau ya. Contoh selanjutnya, Tom had finished the exam when the teacher collects the paper. Nah, Tom sudah menyelesaikan ujiannya ketika gurunya mengumpulkan kertas-kertasnya, maksudnya tugasnya. Nah, ini guys, mana duluan nih? Tomnya selesai ujian atau si gurunya ngumpulin kertas? Pasti selesai ujian dulu kan. Nah, berarti kalau dua-duanya mau bikin lampau, yang kejadian pertama kali terjadi adalah nyelesain exam ya kan. Baru gurunya mengkoleksi atau ngumpulin lembar jawabannya, lembar kertas-kertasnya ya kan. Berarti udah bener nih. Tom had finished-nya udah bener. Tom had finished the exam when the teacher collected. Nah, bukan collects, itu kan di waktu sekarang kalau collects. Harus verb 2, collected the paper. Mana yang duluan terjadi? Ya pasti had verb 3-nya duluan terjadi gitu guys ya, gampang gitu ya. Gampangnya begitu guys. Terus ada catatan nih. Penggunaan have ketemu past participle, maksudnya past participle itu verb 3 ya, dan had past participle had verb 3. Oke, have has past participle verb 3 sama had verb 3. Oke. Kalau present perfect itu have has verb 3 guys ya. Have atau has verb 3 itu disebutnya di tenses namanya present perfect ya. Rumusnya have atau has ya, boleh pakai has kalau he she it. Ketemu verb 3 past participle. Nah, meaningnya artinya adalah past, waktu lampau sampai sekarang, masih berhubungan di masa sekarang, oke? Dan penggunaannya not with the past tense, tidak boleh ada di situ past tense ya. Tidak boleh ada past tense, tidak boleh ada tenses lampau. Sert, itu kok ada bintang 2 di situ. Nah, kita baca dulu yang paling bawah ini. Bintang 2 maksudnya apa? Except when the time expression since is part of the sentence. Kecuali ketika time expression yang since, yang sejak ya, adalah bagian dari kalimat. Nanti dibahasnya di skill 35. Jadi peraturannya bakalan berubah lagi di penjelasan skill 35 ya guys ya. Kecuali ada since-nya. Nah, kayak gimana? Kayak gimana Sir kalau ada since-nya? Nah, itu kita bahas di skill 35 aja, di video skill 35, biar video ini lebih singkat ya, nggak bertele-tele. Dan saya di skill 35 juga bisa ngomong lebih banyak lagi ya. Intinya kayak gitu guys. Yang kedua, past perfect itu had verb 3, namanya past perfect ya, had verb 3. Oke, I, you, they, we, aku, kamu, mereka, kita, he, she, it, dia cowok, dia cewek, dia benda, itu semuanya pakai had boleh ya. Oke. Meaningnya before past up to past, sebelumnya lampau sampai ke lampau. Oke, berarti dia sebelum lampau lah intinya ya, sebelum lampau. Terus penggunaannya not with the present tense, tidak menggunakan present tense, nggak boleh menggunakan present ya, yang sekarang nggak boleh. Oke, gimana guys? Masih bingung? Kalau masih bingung, silahkan ketik di kolom komentar. Bingungnya di mana? Ya biar saya tahu. Oke, kalau udah nggak bingung, sekarang kita lanjut ke skill 34 ya guys ya. Maksudnya exercise 34. Latihan soalnya di 34. Ini kita ngebenerin yang salah-salahnya. Coba kita lihat nomor 1 dulu. I have always liked, have ketemu verb 3 liked, boleh. The design that are on the cover. Saya sudah selalu menyukai desain yang ada di covernya itu. Boleh. Itu kan present perfect, have verb 3 sama present are. Boleh. Oke, boleh. 2. Because her proposal had been rejected, she is depressed. Karena proposalnya di reject, dia depresi. Depresinya masih berhubungan dengan masa sekarang ya. Jadi nggak perlu pakai nggak perlu pakai had guys di situ. Ya pakai has saja karena masih berhubungan dengan depresinya dia di masa sekarang gitu guys. Berarti because her proposal has been rejected, she is depressed. Sir, itu kok ketemu been sih, nggak ketemu verb 3 langsung?
Jadi kalau to be, guys, be itu kan been itu kan termasuk anggota to be ya. Ketemu sama verb 3 lagi itu pasif, bukan menolak ya. Proposalnya bukan menolak tapi ditolak ya. Karena proposalnya ditolak ya, ditolak bukan menolak ya. Dia depresi gitu. Nomor tiganya yaitu the student have registered for classes before the semester started. Murid-murid sudah mendaftar ya di kelas-kelasnya sebelum semesternya dimulai. Alright, gini. Itu kan masa lampau ya, started. Jadi murid-murid udah daftar kan lampau semua. Harusnya had registered ya, pakai had. Itu the student had registered for classes before the semester started. Jadi masa lampau semua. Jadi si murid-muridnya itu sudah mendaftar sebelum ya kan semesternya dimulai. Nomor 4-nya when she had purchased the car she contacted the insurance agent. Oke, udah bener. When she had purchased the car, ketika dia sudah membeli mobil ya, she contacted the insurance agents. Dia mengontak agen asuransi. Jadi beli mobil dulu baru ngontak agen asuransi gitu guys. Sudah bener itu. Oke, nomor 5-nya sekarang. He said that he had finished the typing when you finished the reports. Dia bilang bahwa dia sudah menyelesaikan typingnya, mengetiknya ketika kamu menyelesaikan laporanmu. Ini berbarengan ya, nggak ada yang duluan mana ya, berbarengan ya. Karena berbarengan berarti nggak apa-apa. He had finished yang kiri, yang kanan juga you had finished juga nggak apa-apa. You had finished gitu ya. Karena berbarengan, nggak ada yang mana dulu ya. Oke, nomor 6-nya she has enjoyed herself every time that she has gone to the zoo. Has enjoyed sama has gone. Ini berbarengan lagi ya. She has enjoyed herself, dia itu langsung menikmati dirinya sendiri ya. Kapanpun dia ke ini ya, kebun binatang ya. Iya kayaknya. Berarti nggak apa-apa. Has enjoyed sama has gone. Boleh. Nomor 7-nya he drove to the post office. Dia berkendara ke kantor pos setelah he had finished preparing the package. Setelah dia menyelesaikan menyiapkan paketnya. Jadi dia mengendara ke post office, ke kantor pos dulu atau nyelesain paketnya? Setelah ini ya, yang pertama dilakukan adalah menyiapkan paketnya ya. Udah bener ini. Karena yang duluan kan yang kanan duluan terjadi, yang kanan duluan terjadi. Baru dia mengendarai ke post office, ke kantor pos, alright, ke yang kiri. Sekarang nomor 8-nya ya. After the votes were counted, it had been determined that Steve was the winner. Setelah votes-nya itu dihitung, votes itu pemilihan gitu ya, voting gitu ya. It had been determined, itu ditentukan bahwa Steve adalah pemenangnya. Alright. Oke, ini lampau berarti kita ganti after guys. Gampangnya gini, ketika ada kata after itu pasti setelah after baru kejadian pertama ya. After itu selalu ketemu kejadian pertama. Sama kayak yang nomor 7. Kalian liatin dulu. Setelah kata after itu pasti kejadian pertama. Kalian boleh pause dulu ya. Ya. After itu selalu ketemu kejadian pertama. Nah, nomor 8 itu juga sama. After the votes were counted, setelah votes-nya dihitung. Nah, berarti nggak pakai were, pakainya had been counted ya. Dihitung, karena dihitung bukan menghitung ya. Berarti ada pola be verb 3, to be verb 3 ya. Had be-nya verb 3 jadi apa? Verb 3-nya be itu been, berarti had been ya kan, had been counted gitu. After the votes had been counted. Nah, kanannya itu karena dia bukan yang kejadian pertama ya, ganti aja it was determined, itu ditentukan that Steve was the winner. Bukan pakai had been yang kanan, kebalik. Nomor 9-nya last night all the waiters and waitresses have worked overtime. Malam lalu, ini kan kejadiannya sekali ya. Malam lalu semua pelayan cowok dan cewek sudah kerja overtime. Satu kali ini ya, kalimatnya cuma satu kali, bukan ada 2 kegiatan ya. Berarti nggak usah pakai have worked, itu pakainya worked aja ya. Jadi have-nya itu dicoret, worked overtime ya. Jadi ini kan lampau biasa ya kan. Tadi malam waiternya sama waitressesnya kerja on time gitu aja, pakai verb 2 aja. Nomor 10-nya he had fastened his seat belt before the airplane took off. Dia sudah mengencangkan seat beltnya
apa ya, sabuk pengaman ya, sabuk pengaman before. Nah, before itu pasti ketemu kejadian kedua, nggak usah bingung. Berarti yang kiri udah bener ya. Had fasten udah bener. Before the plane took off, sebelum pesawatnya lepas landas, took off. Udah bener. Oke. 10 udah bener. Oke guys, kalau udah ngerti ini ya, silakan lanjutin ke scale ini ya, scale 35. Nanti di scale 35 saya bakalan ngejelasin tentang use the correct tense with time expression. Jadi gunakan tenses yang tepat dengan penanda waktu tertentu gitu ya, kayak ada by diikuti tahun, terus ada ago ya kan, last sama in. Ago itu maksudnya lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu gitu ya. Terus ada last year maunya tahun lalu, in diikuti tahun, pada tahun, bla bla gitu ya kan. Penggunaan tensesnya gimana, nah, kita bakalan bahas di scale 35. Alright guys, thank you very much.